Kalau kita bicara siapa yang bohong, siapa yang tidak, kita belum tahu karena belum ada proses pengadilan. Belum tentu juga FPI salah, Munarman salah. Belum tentu juga Kapolda benar karena harus ada sebuah peradilan dan pengadilan independen untuk menguak kasus ini. Jangan kita bergerak dan bergeser ke tempat lain yang menurut saya akhirnya kita justru memudarkan fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya akan membacakan dan mengulas berita yang lagi-lagi sepertinya menggeser fokus utama kita dan dilakukan oleh sesama anak bangsa, padahal kita sedang bicara atau sedang menginvestigasi penyebab tewasnya 6 laskar FPI secara terang benderang. Tapi ini seperti biasanya ada orang-orang yang memang kerjanya mengadukan yaitu sebut 6 laskar FPI tewas tak bawa senpi, Munarman dipolisikan. How come this country Tapi kita baca sebagaimana lansir oleh Glora News, glora.co. Pernyataan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman bahwa 6 anggota laskarnya yang tewas tertembak tak membawa senjata api berbuntut panjang. Munarman kini dipolisikan Barisan Kesatria Nusantara atas dugaan penghasutan. Keterangan Munarman yang mengatakan bahwa yang meninggal tidak membawa senjata, yang meninggal tidak melawan aparat, maka itu harus dibuktikan dengan hukum. Bahaya berbohong dan adu domba itu luar biasa. Bahwa fitnah itu lebih besar dampaknya daripada pembunuhan, ujar Ketua Barisan Kesatria Nusantara Zainal Arifin di Polda Metro Jaya, Senin 21 Desember 2020. Mantan Ketua PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama di zaman Gus Dur ini, menyebut bahwa Munarman membangun narasi yang dapat menimbulkan perpecahan. Itu kalau disampaikan terus-menerus narasi dibangun itu bisa diakibatkan adu domba, perpecahan anak bangsa. Contohnya, kemarin ada yang mau penggal kepala Kapolda, ada yang sebut polisi Dajjal, belum lagi demo-demo membawa senjata tajam, kata Zainal. Adapun laporan Zainal itu tertuang dalam LP 755712 Yan 2.5/2020 SPKT PMJ. Dalam laporan tersebut, Zainal menyerahkan sejumlah barang bukti diantaranya tangkapan layar dan flash disk. Munarman dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 14, 15 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana serta pasal 160 KUHP. Lebih lanjut, Zainal menyatakan Barisan Kesatria Nusantara mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum. Kami mendukung TNI Polri untuk menegakkan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu semua diberlakukan sama, katanya. Bagaimana tanggapan Munarman soal pelaporan tersebut? Terserah mereka deh, nggak ada urusan saya, kata Munarman di Komnas HAM siang tadi. Seperti diketahui, Munarman menyampaikan bahwa laskar FPI tidak pernah dibekali senjata api. Pernyataan Munarman itu terkait 6 laskar FPI yang tewas dalam insiden penembakan di KM 50 Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Front Pembela Islam memberikan pernyataan terkait kematian 6 anggota laskar FPI dalam penembakan di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember 2020 dini hari lalu. FPI mengomentari pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang menyebut bahwa 6 laskar FPI tewas dalam baku tembak. Sekretaris Umum FPI Munarman menyebut hal itu adalah fitnah besar, sebab menurutnya laskar FPI tidak pernah dibekali senjata api. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu, ujar Sekretaris Umum Front Pembela Islam Sekum FPI Munarman dalam konferensi pers Senin 7/12/2020 saat kejadian tanggalnya. Munarman melanjutkan FPI tidak pernah membekali anggotanya dengan senjata tajam karena mereka terbiasanya menggunakan tangan kosong untuk menyelesaikan masalah yang mengancam keselamatan. Munarman menyebut keterangan polisi soal adanya senjata yang dikuasai anggota FPI adalah upaya memutarbalikkan fakta. Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api.
Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut, jadi fitnah. Dan ini fitnah luar biasa. Memutarbalikkan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan, ujar Munarman. Munarman kemudian menantang Polda Metro Jaya untuk mengungkap soal senjata api yang disebut disita dari anggota FPI. Munarman mengaku FPI tak punya akses untuk kepemilikan senjata api. Kalau betul, coba dicek nomor register senjata apinya. Pelurunya tercatat cek. Saya pastikan bukan punya kami karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap, tutur Munarman. Sebelumnya Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers soal adanya penyerangan anggotanya oleh pengikut Habib Rizik di KM 50 Tol Jakarta Cikampek dini hari tadi. Polisi mengatakan 2 mobil pengikut Habib Rizik tiba-tiba memepet mobil aparat dan menghentikan laju kendaraan. Setelah itu pengikut Habib Rizik menodongkan senjata tajam yaitu samurai serta celurit dan senjata api jenis pistol kepada polisi. Merasa nyawanya terancam, polisi akhirnya menembak pengikut FPI. Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran menyebutkan ada 6 anggota Laskar FPI yang tewas akibat ditembak polisi. Sementara 4 anggota Laskar FPI lainnya melarikan diri. Ya, Sobat RH sekalian, saya hanya bisa mengelus dada ya, melihat bangsa ini ya, kepada siapa lagi kita mau mengadu dan mencari keadilan kalau misalnya justru yang dihadapi adalah aparat penegak hukum sendiri. Dalam kasus tewasnya Laskar FPI, Sobat RH sekalian, sesungguhnya berhadapan aparat penegak hukum dengan kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah Front Pembela Islam. Dan kita harus jernih melihatnya, terlepas kita suka atau tidak suka dengan FPI, Front Pembela Islam, suka atau tidak suka dengan Habib Rizik, tapi marilah kita clearkan masalahnya. Masalah kita adalah tewasnya 6 laskar FPI di tangan aparat keamanan. Dan itu diakui sendiri oleh Kapolda Metro Jaya dalam press conference tanggal 7 Desember 2020 itu. Nah, persoalannya adalah apakah tewasnya ini adalah lawful killing atau unlawful killing? Itu persoalannya. Apakah sebuah pembunuhan yang memang justified, ada justifikasinya karena membela diri, atau justru tidak ada justifikasinya? Maka orang mengatakan ini adalah extrajudicial killing. Pernyataan extrajudicial killing dan unlawful killing itu jauh lebih luar biasa ketimbang mengatakan bahwa mereka tidak membawa senpi dan lain sebagainya. Padahal banyak pihak yang mengatakan misalnya extrajudicial killing. Bahkan kalau tidak salah istilah yang sama juga disebutkan oleh pihak asing. Jadi itunya dulu yang kita harus pecahkan duduk masalahnya, Sobat Era sekalian. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, kita tidak bisa rely on dengan aparat penegak hukum sendiri yang memiliki kepentingan dalam kasus ini. Jadi bukan karena kita tidak suka dengan aparat penegak hukum, tetapi untuk menjaga integritas, karena tidak mungkin orang bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini ada sebuah wacana yang berbeda di masyarakat mengenai sebab meninggalnya 6 laskar FPI tersebut. Konferensi pers dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa mereka tewas dalam tembak-menembak. Tapi ternyata di dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh Mabes Polri, dalam hal ini Barreskrim, yang tewas itu hanya 2 saja, tetapi 4 lainnya ditembak karena dianggap mau merebut senjata. Tapi faktanya mayat-mayat jenazah yang ada itu ada 18 peluru yang menembus mereka. Kenapa tidak concern di sana? Kenapa tidak prihatin di sana? Perhatian di sana? Karena ini tragedi kemanusiaan, Sobat Era sekalian. Kalau kita bicara siapa yang bohong, siapa yang tidak, kita belum tahu karena belum ada proses pengadilan. Belum tentu juga FPI salah, Munarman salah. Belum tentu juga Kapolda benar. Karena harus ada sebuah peradilan dan pengadilan independen untuk menguak kasus ini. Jangan kita bergerak dan bergeser ke tempat lain. Yang menurut saya akhirnya kita justru memudarkan fokus. Karena kalau fokus ini dipudarkan, kita tidak bicara lagi bahwa ini adalah by accident, kebetulan karena ada perlawanan, tapi jangan-jangan by design. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri ini tidak dilingkupi oleh praktek-praktek yang unlawful, praktek-praktek yang tidak dibenarkan hukum oleh justru aparat penegak hukum sendiri. Itulah sebabnya sekarang kita sedang menunggu Komnas HAM. Apalagi berkali-kali Komnas HAM menyampaikan clue bahwa hasil investigasi mereka
berbeda dengan versi polisi. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan. Apakah kemudian pihak-pihak yang mengadu akan mengatakan bahwa katakanlah aparat penegak hukum menyebarkan kebohongan? Ataukah Komnas HAM yang menyebarkan kebohongan? Kan kita tidak bisa begitu, Sobat Era sekalian. Kita sekarang dalam rangka pencarian kebenaran. Karena dalam rangka pencarian kebenaran itu, maka kita akan lihat. Misalnya, Munarman mengatakan tidak bawa senpi dan lain sebagainya. Ya bisa saja dia kemudian dimintai keterangan, diperiksa mengenai kebiasaan Laskar FPI itu seperti apa. Lalu tantangan dia untuk mengecek misalnya registrasi senjata itu juga diikuti. Tapi sekali lagi itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memang independen, yang tidak terlibat dalam kasus ini, yang tidak punya interest dalam kasus ini. Saudara sekalian, kita menginginkan negara ini baik. Bukan negara ini dipenuhi dengan misteri yang tidak bisa kita jawab. Ada misteri Munir yang yang hingga hari ini tak terjawab. Ada misteri Marsinah sebelumnya yang juga tak terjawab. Ada misteri novel Baswedan yang juga belum terjawab secara tuntas. Apakah kemudian cerita 6 Laskar FPI ini juga kita biarkan tidak terjawab tuntas? Sobat Era sekalian, mudah-mudahan saya mengetuk hati nurani kita semua untuk lebih perhatian pada soal-soal kemanusiaannya ketimbang favoritisme. Saya melihat ini terlalu dipolitisir antara pro dan kontra Jokowi. Mungkin karena FPI dianggap kelompok yang selama ini kritis dan pemerintahan, karena itu tidak perlu kita pikirkan. Mau mati 6 laskarnya, silakan saja. Bahkan ada yang mengatakan, toh biarkan mereka nanti ketemu bidadari di surga. Ketemu 2 bidadari dengan nada yang sebenarnya sinis. Sobat Era sekalian, bayangkanlah kalau kita ibu, bapak, saudara, mereka-mereka yang tewas itu, yang usianya 20, 21 tahun, 20-an tahun dan tertua hanya 33 tahun. Tidak heran kalau di Komnas HAM salah seorang ayah korban itu menantang Kapolda Metro Jaya untuk mubahalah, membawa keluarga masing-masing, dan dia mengatakan biarlah mereka dilaknat 7 turunan kalau mereka salah. Demikian juga sebaliknya. Ini kita tidak bisa tangkap lagi sebagai orang yang mencari hukum, mencari perlindungan ke penegak hukum, tapi orang yang sudah mulai dalam tanda kutip putus asa mencari keadilan di negeri ini, karena dalam kasus ini yang dihadapi adalah penegak hukum sendiri. Coba bayangkan kalau pengaduan ini misalnya terhadap Munarman ini di-entertain, diproses oleh polisi, tiba-tiba kasusnya adalah kasus tentang kebohongan, penghasutan dan lain sebagainya, dan ancaman hukumnya bisa sampai 10 tahun. How come pelaku sampai sekarang masih gelap? Apakah benar atau tidak? Tiba-tiba ada orang lain yang harus dihukum karena paling tidak menginvestigasi dan melakukan pembelaan atau advokasi terhadap kasus ini. Allah Maha Besar, mudah-mudahan membuat terang semua ini, dan kita umat manusia ini, ya, kita bisa membohongi satu orang setiap saat. Kita bisa membohongi semua orang pada saat tertentu. Tapi pasti kita tidak bisa membohongi semua orang dan untuk semua saat. Semua saat itu untuk setiap waktu. Jadi Sobat Era sekalian, marilah sama-sama kita membantu aparat keamanan, mereka yang memang ingin menegakkan hukum dan keadilan, membantu Komnas HAM dengan memberikan informasi yang sebaik-baiknya agar kasus ini benar-benar bisa diungkapkan dengan seterang-terangnya dan seluruh-seluruhnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.